Kembali lagi di cerita lisan bersama Olisan dengan pembicara kami sang ibu. Tepuk tangannya dulu. Gua sendiri. Selamat malam Mama, apa kabar hari ini? Baik, Baik, masih puji hidup. Tuhan. Alhamdulillah. Jadi hari ini Jadi hari ini kita mau nggak ngebahas peristiwa nyokap kita, tapi melainkan dia mau ngajarin kita manifesting. Kenapa kita belajar manifesting? Karena kita tuh mau 2022 kita ini menjadi 2022 yang baik. Buset, gue kayak motivator. Iya kayak gitu. Gue mau berubah prospek kehidupan soalnya, mau jadi motivator. Enggak, tapi kalau manifesting sendiri tuh beneran gak sih kayak konsep manifesting tuh orang-orang kan kayak ngomong lo nulis segini nanti kejadian. Nah, kalau enggak lo mesti percaya dulu kalau lo tuh udah punya baru itu nanti kejadian gitu. Dalam kehidupan ya, mau itu manifesting kayak, mau itu nulis kayak, yang penting percaya diri dulu. Percaya, pikiran positif dulu. Yang harus dibuat adalah menghilangkan pikiran negatif. Karena kalau pikiran kita negatif ya, apapun yang kita lakukan akan berasa kurang. Kita akan tidak mensyukuri apa yang kita dapat. Itu dulu. Jadi bersih-bersih badan dulu lah ya kalau kita mau manifesting. Prinsipnya gini loh hidup. Seberat apapun atau sejelek apapun hidup kita sudah beruntung. Tinggal bagaimana kita menaikkan peruntungan itu. Salah satunya mungkin lewat manifesting ya. Mama ini ajarin berdasarkan pengalaman aja ya. Memang banyak cara bisa nulis. Dulu ada yang pernah ngajarin, ada yang pernah mama ajarin tulis 49 kali, 49 baris, 49 hari loh. Nah, tapi kalau lewat tulisan mungkin akan ada bosennya. Tapi ya itu di situ sebenarnya niat kita diuji. Kita nulis ya, itu bukan nulis keinginan, tetapi bagaimana kita bersyukur. Misalnya kamu, satu lagi ya lompat nih. Kalau kita mau belajar manifesting jangan yang jauh-jauh dulu ya. Takutnya nanti begitu pertama jatuh udah gelebak dan putus asa. Dan putus asa itu yang nggak boleh. Jadi kalau manifesting jangan belum punya paspor, lu tiba-tiba bilang gue bulan depan mau ke Amerika, itu udah nggak masuk akal. Jadi yang nggak masuk akal itu jangan di ini. Atau misalnya gue pengen ketemu Presiden Jokowi, itu pun bisa. Sebenarnya bisa ya, tapi kan itu langka. Kalau mau coba-coba ya silahkan gitu. Nah, cuma kalau mama ngajarinya buat target yang pendek-pendek dulu, yang sederhana. Kalau nulis nih ya, misalnya kamu mau apa deh? Lagi pengen apa misalnya? Martabak mah gue juga bisa beliin. Ya kan itu manifesting ya. jadian. Cuma Misalnya malam. ini deh. Pengen ke Jogja besok gitu. Iya, pengen ke Jogja besok. Tapi kita misalnya mama nggak tahu nih, kita pengen ke Jogja. Kalau nulis 49 hari. Oh, 49. Iya, ada kelamaan. rentangnya berarti. Oh, misalnya aku pengen main game gacha terus dapet poolnya bagus gitu. 49 hari gitu. Oke, mama kan nggak tahu itu permainan ya. Jadi kamu nulis. Judi mulu. Terima kasih Tuhan ya. Kita minta ke Tuhan loh. Atau kalau kan nggak lucu, terima kasih semesta kan nggak lucu ya. Karena kadang-kadang Tapi boleh juga. boleh juga ya, tergantung kalian lah. Kalau mama sih terima kasih Tuhan, saya udah dapetin nih gamenya, namanya sebutin. Udah gitu ya, tulis 49 kali. Harus spesifik gak? Harus sama. Tapi kamu nggak boleh nih nulis terima kasih 49 kali, nggak boleh. Jadi harus nulisnya tuh kalimat lengkap, baris per baris. Oke. Harus spesifik lah. Misalnya kamu minta jam, ntar dikasih jam dinding gimana? Padahal kamu pengen jamnya jam tangan. Jadi harus spesifik. Nulisnya nggak boleh curang. Terima kasih harus kalimat lengkap, itu 49 kali. Setelah itu kamu istirahat dulu lah 5 menit, terus bakar abunya, buang. Lakukan itu terus 49 hari. Jadi jedanya tuh bukan jedanya, waktunya 49 hari. Nah, ini yang agak sulit ya, karena kan seperti yang tadi Mama bilang tadi, harus rawat dulu
positive thinking. Jadi pada saat kamu nulis, kamu jangan ragu itu nggak akan kejadian. Tapi kan ada orang ngomong katanya kalau manifesting lo nggak boleh terobsesi sama idenya, karena kalau lo kayak misalnya kayak kita ngomong lo ke restoran, lo mesen pizza, lo tuh nggak khawatir gitu, lo nggak terobsesi apakah pizzanya akan datang, karena lo tahu gitu udah akan datang. Kayak katanya tuh nggak boleh terobsesi, itu bener nggak? Atau tapi kan Ya bener, makanya bisa dikatakan kan kita nulis terus menerus gitu kan kayak terobsesi gitu. Enggak dong. Kita berterima kasih kok, tiap hari juga kita berterima kasih atas nafas yang kita hirup. Jadi kayak habis nulis tuh udah lupain aja. Lupain aja. Terus kelar. Lupain. Tapi pada saat nulis kamu jangan meragukan. Itu satu cara ya. Atau kamu malas nulis nih. Sama aja kamu kayak kamu doa aja. Makasih Tuhan ya. Saya udah dapet ini. Kamu dalam hati nih ya, kamu sebutkan terus keinginan itu. Ucapan terima kasih atas yang sudah kamu peroleh ya, dari apa yang kamu targetkan. Itu sampai kamu tidur. Jadi frekuensi itu terbuka pada saat kamu ngantuk. Persamaan frekuensi itu, frekuensimu sama alam itu terbuka pada saat kamu ngantuk. Sampai tidur, karena begitu tidur dia akan masuk ke alam bawah sadar kan. Itu alam yang akan ngolah. Mama pun nggak tahu ya bagaimana happennya, tapi ya itu terjadi. Tapi kalau you sendiri pernah ada gak kejadian manifesting terus? Wah, yang kalau Mama. paling diinget lah gitu ya. Yang paling berkesan sebenarnya ke Lourdes sama Papa. Mama manifestingnya gimana itu prosesnya? Mama sih bilang makasih Tuhan saya bisa ke Lourdes sama suami saya. Terus kalau mau mulai manifesting kecil-kecil itu apa kita kayak tadi aja kita tidur terus ngomong kayak besok mau makan martabak gitu. Makasih Bu. Iya, bisa. Kayak gitu. Bisa. Jadi jangan martabak lah ya. Martabak terlalu common dan terlalu gampang gitu loh. Yang agak susah dikit tapi masih lebih sulit dari martabak atau dari pizza gitu loh. Sebenarnya yang tidak ada di Grab kalau Mama bilang sih, atau yang ada di Grab tapi lu nggak punya duit buat beli kurang lebih. Nah itu entah dari mana nanti akan ada seseorang yang mungkin ngasih kita uang atau lu gua ajak makan yuk. Tapi kayaknya kalau aku sendiri buat manifesting gitu kayaknya aku tuh lebih bisa sebelum tahu konsepnya gitu loh, sebelum tahu konsepnya. Soalnya dulu pernah waktu masih di Amerika kan, kayak ngomong gue mau beli kamera nih, tapi pengen banget pasti kebeli lah kayak gitu kan ngomongnya kan, pasti kebeli. Beneran besoknya tuh dapat telepon dapat kerjaan yang dimana aku pikir tuh selama semester itu pasti nggak dapet gitu loh ini kerjaan. Terus sebetulnya telepon, ya udah kamera kebeli besok, beneran kebeli besok karena aku punya duitnya dan gaji langsung turun gitu kan. Jadi bahkan tapi setelah tahu konsep manifesting sendiri malah kayaknya tuh agak lebih susah gitu loh. Nih, mama belum pernah tanya ke kamu ya. Pada waktu peristiwa beasiswa. Setelah Mama bilang, "Li, hidup kita ini udah keajaiban." Kan Mama bilang gitu kan. Tapi untuk kamu keluar negeri kuliah, kita butuh keajaiban besar. Kamu doa aja. Kan Mama nggak pernah tanya, "Kamu doanya gimana sih?" Yeah. Karena itu jaraknya nggak lama loh, sebulan loh. Terus ada beasiswa itu. Itu satu kalau misalnya itu jadi manifesting ya, itu satu manifesting dan itu luar biasa. Dan jangan sekali lagi ya, kita tuh memang sebenarnya ya, ini sih bukan menggurui ya, ini pengalaman pribadi. Seberat apapun, setidak percaya apapun kita ke Tuhan, kita ini kan hidup di alam. Alam ini mendengar, semesta ini mendengar. Kamu jangan bilang pohon itu tidak ngomong, tidak bicara. Dia bicara. Sama seperti burung, sama seperti binatang, dia bicara, tapi mungkin dengan bahasa yang lain. Sama juga ini angin, hujan, itu semua mereka punya cara berkomunikasi. Nah, ini kan kita tinggal cari tahu sebenarnya kan, bagaimana komunikasi itu dilakukan. Dan itu lama-lama akan terbentuk kalau kamu sudah mulai menyerahkan keyakinan kamu bahwa ada hal lain yang cukup berperan dalam hidup kamu. Yang secara kemampuan manusia itu mungkin tidak mampu lah. Tidak mampu kita lakukan ya.
Itu harus kita pelajari. Dan satu lagi yang pasti ya, yang pasti akan diuntungkan dari manifesting tanpa nulis ya. Nulis pun oke, bisa. Itu tingkat kesabaran kamu, tingkat kepasrahan kamu ya. Pasrah ini kan bukan gue duduk dan gue dapet uang, enggak. Tapi tingkat kepasrahan kamu atas semua peristiwa baik atau buruk dalam hidup kita itu kita akan bisa lebih nerima. Itu yang sebenarnya poin plusnya tuh itu. Ini waktu ini kalau ini spesifik banget sih, kayak ada orang dia pernah cerita, gue lagi manifesting cowok nih, emang sepele gitu sih maksudnya, kayak gue pengen manifesting cowok, gue pengen dapet cowok yang ABC gitu ya, deh. ABC seagama segala macam, ganteng, baik. Terus dia dapat bener-bener dapat gitu. Terus ternyata tuh ada aja gitu loh yang beloknya gitu loh. Itu kenapa? Belok, maksudnya belok? Bukan LGBTQ atau gimana, tapi maksudnya kayak kayak apa namanya? Kayak misalnya ada jeleknya aja. Jeleknya gitu. kayak tiba-tiba dia ngerespon tuh lama banget, kayak nggak tertarik. Terus orangnya jadi, oh kenapa setiap kali gue dapet cowok, kalau enggak nih cowok tuh ternyata udah punya cewek, terus walaupun datangnya bener gitu, dia tuh spesifik nulis nih, terus masih nggak jadi gitu loh, walaupun dapetnya persis sama. Ya handlingnya dong. Memang setelah kamu dapat barang nih, terus kamu tinggal gitu aja, bisa rusak kan? Yeah. Ya sekarang tinggal bagaimana kamu handling dan bagaimana kamu maintenance barang itu atau orang itu atau apapun. Spesifik banget sih, soalnya gue kemarin baru ngeliat tweet gitu, gue tuh manifesting segala macam, tuh spesifik, tapi kok masih aja gitu ya. Dia kalau percaya diri, manifesting itu kan tetap aja sama kayak kita beli kita punya barang itu harus dirawat. Sekarang lu pengen pasangan, udah datang yang ideal nih, tapi lu sembarangin, kan dia mesti ngaca dulu dong bagaimana gue nge-treat pasangan gue yang gue impikan gitu loh. Ya emang ada, itu kan dia bukan kebo, emang begitu dikasih terus oh dia nurut aja, ih goblok aja, gue mah kagak mau dapet pacar kayak gitu. Ya bener sih, bener juga sih. Tapi ini kok kalau mama banyak kali sih ya, terlalu banyak lah. Urusannya kadang-kadang yang sepele-sepele gitu loh. Yang gede-gede tuh ya kayak lourdes, mobil, sampai mobil putih, sampai warnanya tuh itu mama nggak tahu. Papa beli mobil tiba-tiba datang warna putih, kamu kan nggak bilang papa. Mah, berarti kalau misalnya manifesting cowok tuh bisa ya, manifesting pacar tuh bisa, manifesting orang. Bisa. Manifesting mau makan apa bisa gitu kan. Manifesting itu tidak terbatas. Berarti aku Jadi mau manifest, barang kayak mau Manifest apa ayat kayak tuh. Berarti kalau aku manifest game bisa lah. percaya manifesting guys. Anyways, thank you guys for watching. Bye bye. See you guys in the next episode. Dadah mama. Bye. Nah.